Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Al-Mubarak Trika, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama berkumpul dalam hal ini untuk melakukan ataupun mendengarkan kajian rutin yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abdillah Syarifuddin, yang insyaallah pada kesempatan kali ini di hari Kamis insyaallah akan melanjutkan pembahasan terkait fikih muyassar, yang alhamdulillah saat ini sudah beralih ke bab terkait dengan siwak insyaallah. Ya, jadi siwak ini pada dasarnya adalah sunnah yang kemudian sering dilaksanakan ataupun sering dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun sebagaimana yang mungkin kita lihat saat ini bahwa salah satu sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah ini sangat jarang kemudian dilakukan oleh umatnya. Karenanya pada kesempatan kali ini, pada topik pembahasan kali ini sangat-sangat penting untuk kemudian Bapak Ibu sekalian simak baik-baik. Karenanya diharapkan dalam kajian ini disimak baik-baik apa yang disampaikan kemudian oleh Ustadz, dan silahkan disiapkan pertanyaannya jika Bapak ataupun Ibu-ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaan. Baik, untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ustaz untuk membawakan kajiannya. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, tentunya kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan, kembali kita berkumpul dalam suasana majelis ilmu, majelis ilmu, di antara majelis yang mendapatkan naungan dari malaikat, mendapatkan diturunkan ketenangan di dalamnya, yaitu ketika kita berada di majelis ilmu. Dan juga saya sampaikan bahwasanya ketika kita ingin menghadiri terutama kajian kita yang mana kita laksanakan sesudah ba'da maghrib, jadi dari rumah kita niatkannya datang ke masjid untuk sholat maghrib secara berjamaah. Setelah itu kita niatkan setelah sholat maghrib adalah kita duduk untuk mendengarkan kajian sekalian dalam rangka untuk menunggu dilaksanakannya waktu sholat isya. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena akan ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan, satu kegiatan insya Allah kita dapatkan beberapa faedah dan keutamaan. Yang pertama adalah ketika seseorang senantiasa berada di masjid, itu kata Nabi SAW, la tazalul malaikatu yusalluna madama fi musallahu Allahumma firlahu Allahumma arhamu. Malaikat akan senantiasa mendoakan selama orang itu berada di masjid, di tempat sholatnya, artinya berada di dalam masjid, dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Malaikat akan senantiasa berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, dan ya Allah, rahmatilah dia. Itu akan senantiasa diulang-ulang malaikat selama kita berada di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang lain memuji, man jalasa fil masjidi yantadirus shalah fahuwa fis shalah.
barang siapa yang duduk di masjid dalam rangka menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, maka seakan-akan dia lagi sedang dalam keadaan melaksanakan sholat. Bayangkan kita lagi duduk-duduk nih, antara maghrib sampai menunggu dilaksanakannya sholat isya ya, sambil mendengarkan kajian, maka kita akan dicatat pahala oleh malaikat seakan-akan kita lagi melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu beberapa keutamaan yang kita dapatkan. Jadi kita niatkan itu duduk di masjid dalam rangka untuk sekaligus mengkajian dan sekaligus untuk menunggu dilaksanakannya sholat isya secara berjamaah. Itu bayangkan sepanjang itu pula mungkin ada sekitar setengah jam lebih, 40 menit itu kita dicatat seakan-akan kita lagi dalam keadaan melaksanakan sholat sunat secara berjamaah. Nah, jadi biasanya saya anjurkan meskipun tidak ada kajian, kita tetap tinggal di masjid ya, antara maghrib atau isya. Kalau tidak ada keperluan penting di rumah, di masjid kita antara mengaji, antara berzikir, kan pendek waktunya itu antara maghrib isya. Nah, itu kita mendapatkan keutamaan yang apa yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fiqhul Muyassar, mana kita sudah sampai pada bab keempat ya, bab keempat. Setelah bab keempat ini barulah kita nanti sampai pada permasalahan tentang wudu ya, wudu. Insyaallah satu bab lagi baru kita sampai kepada permasalahan bab wudu. Di mana di bab keempat ini kita akan membahas tentang siwak dan sunanul fitrah, tentang sunah-sunah fitrah. Siwak mungkin kita sudah sering mendengarkan, adapun sunah-sunah fitrah itu apa saja, dan nanti insyaallah kita jelaskan setelah pembahasan terkait dengan siwak. Jadi as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil litha. Siwak adalah yang mana kita menggunakan suatu ranting kayu atau yang semisalnya. Jadi ketika disebutkan atau yang semisalnya, maka dari sinilah ditarik hukum bahwasanya seseorang itu bersiwak boleh menggunakan selain daripada kayu siwak yang mungkin sering kita temukan ya, dijual kayu ranting yang mana itu terbuat diambil daripada pohon arak, itu. Tapi ketika disebutkan di sini adalah mana siwak itu menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel atau untuk menghilangkan bau tak sedap. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya ranting yang digunakan itu oleh Rasulullah SAW itu disebut ranting siwak. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa siwak itu adalah perbuatannya. Jadi apapun yang kita, media atau benda yang kita lakukan untuk menggosok gigi itu menghilangkan kotoran pada gigi dan menghilangkan bau yang tak sedap pada mulut, maka itu sudah disebut bersiwak. Nah, kalau kita di Indonesia apa yang kita pakai yaitu sikat gigi ya. Nah, sikat gigi. Jadi di sini ditarik bahwasanya kalau tidak ada siwak atau ranting kayu sebagaimana yang biasa dipakai oleh Nabi SAW, maka kita boleh memakai media yang lain. Contoh seperti sikat gigi, seperti yang lazimnya umumnya kita di Indonesia. Hanya saja tentunya nanti ada plus minusnya ketika kita tidak memakai ranting kayu sebagaimana yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian permasalahan yang pertama adalah hukum siwak, hukmuhu. Siwaku masnunun fi jami'il awqat. Jadi siwak itu hukum asalnya dianjurkan di semua waktu. Dianjurkan. Ketika kita mengatakan hukum asal sesuatu ibadah itu berarti kadang biasa dia hukumnya bisa bergeser. Kalau misalnya kita katakan hukum asalnya disunnahkan, berarti nanti ada keadaan yang membuat hukumnya itu bisa berubah antara menjadi makruh atau antara menjadi haram. Ketika orang mengatakan hukum asal, berarti ada nanti sesuatu keadaan yang membuat hukumnya itu bisa berubah. Seperti contoh kalau kita katakan hukum asal menikah itu adalah sunnah. Misalnya terkait dengan individu seseorang, jadi individu orang itu berubah-ubah. Ada yang sudah diwajibkan menikah, ada yang masih disunnahkan, ada yang justru diharamkan menikah. Tergantung individunya. Yang mana diwajibkan menikah kalau dia sudah mampu dan dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka kondisi itu hukumnya dia diwajibkan untuk
menikah. Kalau dia menunda-nunda berarti dia mendapatkan dosa. Ada yang diharamkan menikah, ada. Kalau yang dia nikah, niatnya untuk menikah adalah mungkin ingin menghancurkan keluarga sang wanita tersebut. Niatnya lain. Di situ bagi dia hukumnya haram untuk menikah. Itu. Jadi kalau disebutkan hukum asal sesuatu ibadah itu, berarti kalau kita sebutkan hukum asal, berarti ada nanti keadaan yang membuatnya dia berubah menjadi entah makruh, entah wajib atau haram. Jadi sini disebutkan hukum siwak, hukum asalnya disunnahkan ya di semua waktu. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalun nahar aw akhirahu. Hingga orang yang sedang berpuasa. Jadi penulis di sini memilih pendapat bahwasanya hukum bersiwak itu di semua waktu. Bahkan orang yang berpuasa itu tidak mengapa baginya dia menggosok gigi atau bersiwak pada waktu berpuasa, baik itu di siang hari ataupun di sore hari. Kenapa penulis menyebutkan di sini di semua waktu? Karena memang ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya seseorang yang berpuasa itu kalau sudah mulai masuk siang hari, maka dia makruh ya untuk bersiwak. Makruh untuk bersiwak. Kenapa ulama tersebut pendapat yang memilih makruh untuk bersiwak ketika di siang hari? Mereka berpendapat dengan dalil hadis Nabi SAW yang mengatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil mis. Mungkin kita sering mendengarkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Di sisi Allah. Itu yang dipakai dalil oleh ulama yang berpendapat bahwasanya bersiwak di siang hari itu makruh. Tapi yang rajih adalah disunahkan, dianjurkan di semua waktu, karena hadis Nabi SAW umumnya tidak terikat waktu. Adapun maknanya tadi yang menyebutkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu kondisi ketika seseorang dibangkitkan pada hari akhirat. Jadi pada hari akhirat kan kita dibangkitkan pada hari akhirat, kemudian nanti itu di akhirat kita dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Seseorang yang seperti ini, orang mungkin yang terbiasa berpuasa ketika masih hidup di dunia, maka nanti dia dibangkitkan dengan kondisi dia bau mulutnya itu melebihi bau kasturi. Karena dulu ketika dia berpuasa ya menyebabkan bau mulutnya tidak sedap. Tapi jadi makanya disebutkan di sini bahwasanya itu tidak terikat waktu, mau dia berpuasa di pagi hari ataupun di sore hari, dianjurkan secara mutlak tanpa membatasinya dengan waktu-waktu tertentu. Jadi tidak ada larangan ya, tidak makruh. Pendapat yang kuat bahwasanya kita boleh sikat gigi baik itu di siang hari ataupun di sore hari ketika kita berpuasa. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan seandainya ada larangan atau ada makruh ketika bersiwak ketika orang berpuasa di siang hari, pasti Nabi akan menyebutkan. Sebagaimana Nabi menyebutkan wa balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak. Apa itu beristinsyak Bapak Ibu? Ketika kita berwudu, itu kita dianjurkan untuk menghirup air ya. Kan berkumur-kumur sambil menghirup air dengan hidung. Nabi menyebutkan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak. Jadi karena memang ada orang berwudu itu dia tidak menghirup air ke dalam hidungnya. Dia cuma memasukkan air ke dalam mulutnya dan tidak menghirup air masuk ke dalam hidungnya. Tapi justru Nabi menegaskan wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Jadi di sini ulama yang menganjurkan bahwasanya siwak itu dianjurkan di setiap waktu. Kalau misalnya ada larangan, pasti Nabi menyebutkan sebagaimana Nabi menyebutkan dalam keadaan berpuasa orang beristinsyak. Itu. Di mana beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatul lirabbi. Siwak itu yang diantara kegunaan siwak adalah di antara faedah bersiwak adalah siwak itu adalah alat pembersih mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersiwak Bapak Ibu atau ketika kita menggosok gigi, maka kita hadirkan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Bukan sekadar kita membersihkan gigi ya, bersikat gigi, tapi kita niatkan istihbab mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalat. Di hadis yang lain, inda kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Nah, jadi saking pentingnya ini siwak, sampai-sampai Nabi hampir mewajibkan. Cuman karena Nabi melihat ada masyaqqah ketika diwajibkan bersiwak setiap hendak mau sholat atau hendak mau wudu. Nah, jadi mungkin Nabi melihat ada masyaqqah di situ, ada berat bagi umatnya, ya, jadi berubah hukumnya menjadi dianjurkan. Laulah, ada kata-kata laula itu dalam bahasa Arab imtina'ul wujud, ada halangan ya yang membuatnya dia menghalangi hukum itu berubah menjadi wajib. Nah, itu jadi saking pentingnya ini, meskipun tidak sampai pada derajat wajib, hukumnya wajib, tapi itu saking pentingnya kita dianjurkan untuk senantiasa sering-sering bersiwak ya, sering-sering membersihkan mulut, bersiwak. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, mata ya ta'akkad. Kapan ditekankan? Nah, kapan kita sangat ditekankan untuk bersiwak atau untuk membersihkan mulut kita, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di sini wa yata'akkadu indal wudu wa indal intibahi minan naum wa inda taghayyuri raihatil fam wa inda qiraatil Quran wa inda shalah. Jadi bersiwak itu sangat dianjurkan ketika hendak berwudu. Nah, jadi sebelum kita berwudu, misalnya kita berwudu di rumah ya, di rumah, maka hendaknya kita menggosok gigi dulu. Nah, bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian saat bangun tidur, ketika kita bangun tidur, kita menggosok gigi. Kemudian saat bau mulut sudah berubah ya, sudah ada bau-bau naga, kita rasa hawa-hawa naga ya, di mulut kita, maka bersiwak memang maki. Nah, saat membaca Al-Quran ya, sebelum seseorang itu ingin membaca Al-Quran, maka dianjurkan dulu untuk bersiwak. Dan saat hendak sholat, kalau kita lihat di sini banyak ditekankan ketika kita ingin beribadah ya. Karena memang ketika kita ingin beribadah, kita dianjurkan itu untuk beribadah, bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi kita yang paling bagus ya. Dalam kondisi kita yang paling bagus. Nah, misalkan kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling bagus, mulut kita bersih, bau mulut kita harum sebelum kita membaca Al-Qur'an, sebelum kita melaksanakan sholat. Wa kadzalika inda dukhulil masjid wal manzil. Demikian juga saat masuk masjid dan masuk rumah. Nah, jadi di sini sebagaimana yang saya katakan tadi, ada plus minusnya kalau kita tidak menggunakan siwak sebagaimana siwak yang digunakan, ranting kayu yang digunakan oleh Nabi SAW untuk bersiwak. Nah, kan kalau kita mau masuk ke masjid, tidak mungkin kita bawa selalu itu sikat gigi ya ke masjid. Nah, disinilah kegunaan plusnya daripada siwak. Nah, kita bersiwak dulu menggunakan siwak. Atau ketika hendak masuk ke rumah, masuk rumah itu dianjurkan juga bersiwak. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari sahabat Al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Apa yang pertama kali dilakukan Nabi ketika beliau mau masuk ke rumah? Nah, jadi bapaknya sahabat Al-Miqdad bertanya kepada Aisyah, ya, apa yang dilakukan Nabi kalau mau masuk ke masjid? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Bisiwak, dengan bersiwak. Nah, jadi sebelum Nabi masuk ke dalam rumah adalah beliau pertama kali yang dilakukan adalah bersiwak. Nah, tentunya ini kalau kita menggunakan media sikat gigi akan berat kan ya, karena wastafel kita ada di dalam rumah, dalam rumah. Makanya ada plus minus ketika kita ada menggunakan sikat gigi. Jadi memang lebih bagus kalau kita selalu membawa siwak kemana-mana. Apa hikmahnya Nabi SAW itu memulai bersiwak sebelum masuk ke rumah? Jadi diantara begitulah akhlak Nabi SAW. Karena ketika Nabi masuk ke rumah, bentuk perhatian beliau kepada keluarganya, kepada istrinya ketika beliau sudah masuk ke rumah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencium istrinya. Biasa mungkin begitu Bapak? Insya Allah, Insya Allah. Itu. Jadi Nabi tidak mau kalau
Nabi ada mungkin bau mulut yang tidak sedap ketika beliau berhadapan dengan istrinya, ya. Nah, dan juga beliau ketika masuk ke dalam rumah selepas mencium istrinya, kemudian mengajak ngobrol istrinya, ya. Beda dengan kita saat sekarang ini, masuk ke rumah, duduk di sofa, ambil HP, main HP. Ya. Justru Nabi itu bentuk perhatian kepada keluarganya, mencium istrinya, kemudian mengajak berbicara, dan Nabi ingin betul-betul bagaimana kondisi beliau ketika bertemu dengan istri beliau itu dalam kondisi yang baik, yang bagus. Sebagaimana Nabi menginginkan istrinya berlaku demikian, maka terlebih dahulu Nabi yang mempraktekkan hal tersebut. Makanya tidak heran betul apa yang dikatakan Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ya adalah yang paling bagus kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling bagus terhadap keluargaku. Yang paling baik yang paling berakhlak terhadap keluarganya. Jadi Nabi memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap keluarga kita sendiri. Jadi itu ditekankan sebelum masuk rumah kita bersikat gigi atau bersiwak. Kemudian juga di sini disebutkan, ditekankan juga bersiwak adalah setelah diam lama, ya. Jadi orang biasa kalau diam lama, misalnya mungkin lagi kerja di depan laptop itu lama tidak berbicara, maka itu sudah ada perubahan dalam bau mulut kita, ya. Nah, di situ juga dianjurkan untuk bersiwak. Dan saat gigi sudah menguning, nah ini karena jarang sikat gigi ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun tidur di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya, ya, menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, maka disebutkan di sini seorang Muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian. Nah, itu beberapa hal yang ditekankan ketika kita ditekankan saat-saat mana ketika kita ingin melakukan hal-hal tersebut, maka terlebih dahulu kita dianjurkan untuk bersiwak. Banyak diantaranya ketika kita ingin beribadah sebelum bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita memperbagus dulu kondisi kita sebelum bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita ingin ke masjid, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu, artinya perhiasan, perbaguslah dirimu ketika hendak ke masjid. Nah, seperti itu. Kemudian al-mas'alatus tsalitsah, permasalahan yang ketiga adalah bima yakun, dengan apa kita bersiwak. Nah, ini tadi kita sebenarnya sudah jelaskan di awal. Sebenarnya disebutkan di sini, yusannu ayyakuna at-tasawwuq bi'adin rutabin la yatafattat. Siwak itu disunnahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut, ya. Memang siwak yang terbaik itu yang masih basah, artinya yang masih muda, itu dari pohon arak, ya. Saya juga tidak tahu itu pohon arak itu bagaimana modelnya, tapi yang sering kita dapatkan itu ketika kita membeli siwak, maka usahakan membeli yang masih basah, yang masih muda, ya. Masih muda itu yang masih kekuning-kuningan bukan yang jangan yang warna coklat, itu sudah tua, itu warna coklat itu juga sudah keras, ya. Nah, itu biasanya agak bisa melukai mulut. Tapi yang masih basah, saya pernah menemukan memang betul-betul kalau siwak yang mudah itu yang masih basah, ketika kita menggunakannya ada rasa mint. Nah, ada rasa mint. Nah, seperti rasa odol, memang ada rasa odolnya alami, odol alami. Itu yang bagus, sangat bagus. Kayak ketika saya mendapatkan itu ketika pergi umroh, saya beli memang banyak. Tapi sampainya di Indonesia ternyata tua kering di dalam plastiknya, ya, mungkin. Jadi makanya mungkin kita susah menemukan siwak yang bagus ketika kita ingin beli di Indonesia. Kita susah mendapatkan yang mudah. Meskipun begitu, ya, tetap kita gunakan apa adanya, ya, dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin sebagaimana tadi bersiwak sebelum masuk rumah, mungkin itu salah satu sunnah yang mungkin sekarang jarang dilestarikan, ya, apalagi di Indonesia. Walau alam kalau di Arab Saudi, karena kebiasaan orang Arab Saudi itu suka menyimpan siwak di sakunya. Nah, jadi kapan saja mereka orang Arab itu ingin menggunakan siwak itu, tinggal ambil dari sakunya, seperti itu. Jadi disunnahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana tasawwaku bi'audil araq, karena Nabi bersiwak dan menggunakan ranting dari pohon arak. Nah,
Dan juga disebutkan di sini walahu ayatasawwaka biyadihil yumna awil yusra, boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Jadi di sini tidak ada anjuran apakah harus dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Perkaranya dalam sini luas ya, tidak saklek ya, tidak sempit. Jadi boleh dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dan juga fa illam yakun indahu iwadun yastaku bihi halal wudu, dan bila pada saat berwudu dia tidak memiliki ranting siwak, di sini maka bisa bersiwak dengan jari tangannya. Biasanya kalau kita melihat orang ada yang ketika berwudu pada saat berkumur-kumur dia masukkan jari telunjuknya, dia gosok semua giginya. Itu mempraktekkan salah satu sunnah adalah bersiwak ketika berwudu. Dan dia tidak mempunyai ranting siwak, maka dia gunakan jari tangannya. Dia gunakan jari tangannya. Sebagaimana pernah dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kadang yang memakai tangannya, jarinya, ada juga yang memakai kain. Dia pakai kain untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di giginya. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan siwak itu adalah bendanya, ada juga yang mengatakan siwak itu adalah perbuatannya. Perbuatannya. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang bolehkah menggunakan sikat gigi dan odol, apakah itu bisa mewakili kayu siwak? Apa kata beliau rahimahullah taala, istimalul fursyat wal ma'junu yugni alis siwak. Menggunakan sikat dan pasta gigi itu bisa mewakili kayu siwak. Bahkan asyaddu minhu tanzifan wa tathiran. Bahkan itu lebih mampu membersihkan dan mengeluarkan kotoran dari gigi. Memang kalau kita gunakan sikat gigi, itu bisa kita sampai menjangkau sampai yang ujung-ujung gigi ya. Beda dengan siwak, itu biasanya hanya sekitar yang bisa kita dapatkan di depan-depan mulut, depan-depan gigi. Maka jika seseorang gosok gigi dengan sikat gigi, itu berarti sudah terlaksana sunnah bersiwak. Di annahu laisal ibratu bil ada, al ibratu bil fi'li wan natijah. Di sini poinnya. Karena dengannya yang dijadikan patokan bukan alat untuk bersiwaknya, namun yang dijadikan patokan adalah perbuatan dan hasilnya. Jadi dari situ banyak ulama yang membolehkan bahwasanya media yang bisa kita gunakan selain daripada ranting siwak, maka itu mewakili sama hal sunnahnya ketika kita memakai sikat gigi, itu sama hal sunnahnya ketika kita memakai ranting siwak. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau pernah menjadi kalau salah Dewan Fatwa, ketua Dewan Fatwa atau ketua MUI lah di kita bahasanya di Indonesia. Itu. Kemudian faedah bersiwak. Faedah bersiwak. Sebutkan bahwasanya tadi kita sudah sebutkan hadisnya, bahwasanya di antara faedah bersiwak tentunya adalah apa yang tertuang dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya siwak itu alat pembersih mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau di antara faedah siwak, anjuran bersiwak adalah untuk menghilangkan bau mulut atau membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut ya, ketika bau mulut kita sudah terdapat yang sudah tidak sedap baunya. Maka bagaimana jika orang yang membuat bau mulut abadi ya, yang membuat bau mulut abadi, tentunya itu bertentangan dengan perintah bersiwak. Siapa yang saya singgung di sini adalah yang sering merokok. Itu bertentangan dengan anjuran bersiwak. Karena ya sudah bukan hal yang bahwasanya bau mulut yang ditimbulkan bagi orang yang merokok itu menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Jadi biasa kita kalau sholat kemudian di samping kanan kiri kita orang yang merokok itu baunya tidak sedap ya, mengganggu kehusuan. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan hadis man akalal basal wassaum wal qurras fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih ya, serta bawang bakung, yang bagaimana itu bawang bakung ya? Yang jelasnya bawang merah dan bawang putih yang mana ketika dimakan itu tentu menimbulkan bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Maka kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami.
Karena sesungguhnya fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau yang tidak enak sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu. Jadi malaikat itu merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh orang yang ke masjid sebelum menghilangkan bau mulut, sebelum menghilangkan bau tidak sedap yang dikeluarkan dari mulutnya. Jadi memang diantara hobi orang Arab itu kan suka makan bawang mentah ya, bawang merah, bawang putih mentah. Itu tentunya kalau kita jangankan yang mentah, yang sudah matang saja ketika kita makan itu akan berbau mulut kita ya, apalagi yang mentah. Makanya Nabi menyebutkan khusus tentang orang-orang yang senang makan bawang merah dan makan bawang putih, jangan mendekati masjid kami. Artinya ketika sholat hilangkan dulu itu bau mulut ya, hilangkan dulu itu bau tidak sedap yang dikeluarkan dari mulut. Baru datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi itu. Jadi kalau ada orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang bisa membuat bau mulutnya tidak sedap, maka itu dia bertentangan dengan perintah bersiwak. Karena anjuran bersiwak kita adalah untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita jadi siwak itu adalah sesuatu ibadah yang sangat dianjurkan, suatu perbuatan aktivitas yang sangat dianjurkan. Maka hendaklah kita sering-sering bersiwak ketika di rumah, kita mau berwudu ya, kita bersiwak atau kita menggosok gigi. Kalau misalnya belum ada siwak yang bisa kita gunakan, media dari siwak yang bisa kita gunakan ya kita manfaatkan apa adanya dulu. Bersikat gigi, mau wudu bersikat gigi, sudah makan sikat gigi, sudah mau tidur sikat gigi, bangun dari tidur bersikat gigi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap yang dihasilkan oleh mulut. Karena Nabi SAW selalu melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ayani. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun ya. Jadi Nabi karena sering berzikir, tentunya Nabi menjaga bau kebersihan mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian kelima sunnah-sunnah fitrah. Bagaimana, apa dilanjutkan atau diteruskan? Oke, terkait dengan bab selanjutnya adalah sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fitrah itu? Jadi ketika disebutkan sunnah di sini bukan berarti sunnah apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa ya. Bukan itu maksud daripada sunnah di sini. Jadi sunnah itu banyak maknanya. Ada maknanya sunnah itu adalah hadis, ada yang menyebutkan sunnah itu adalah jalan hidup. Ketika disebutkan di sini sunnah fitrah, maka yang dimaksud di sini adalah jalan hidup. Adapun al-fitrah adalah kondisi asal ketika manusia diciptakan. Fitrah kan mungkin kita sudah paham kalimat fitrah itu, mau jelaskan agak susah ya, tapi insya Allah kita semua paham apa yang dimaksud dengan fitrah ya. Jadi ketika disebutkan sunanul fitrah adalah kebiasaan yang sejalan dengan fitrah manusia ya, fitrah manusia, sehingga jika ada orang yang menjaga fitrah, menjaganya itu disebutkan fitrahnya bersih. Oh, tidak sesuai dengan fitrah itu, seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan yang sesuai dengan fitrah manusia ya. Meskipun tanpa dalil orang sudah tahu oh ini yang sesuai dengan perilaku manusia dan lain sebagainya. Jadi ada sunnah-sunnah fitrah yang mana kita dianjurkan untuk melakukannya. Jadi kalau kita menjaga itu, melakukan tersebut, maka bisa dikatakan fitrah kita masih suci. Fitrah kita sebagai manusia masih bersih. Seperti itu. Fitrah itu kondisi asal ya, diciptakan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Fitrahnya di sini dilahirkan dalam keadaan Islam ya. Mau dia orang tuanya Yahudi, mau dia orang tuanya Nasrani, setiap anak yang keluar dari perut ibunya pada asalnya dia, kondisi fitrahnya dia adalah beragama Muslim. Makanya Nabi sebutkan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nantilah orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, atau yang menjadikan dia Nasrani, atau yang menjadikan dia Majusi. Jadi pada asalnya bayi yang dilahirkan itu kondisi asalnya adalah Muslim. Makanya kalau ada bayi yang meninggal, insya Allah dia masuk surga, meskipun orang tuanya Yahudi atau Nasrani.
Nah, karena memang kondisi asalnya fitrahnya dia adalah muslim. Nantilah ketika besar, nantilah orang tuanya yang menjadikannya dia Yahudi, menjadikannya dia Nasrani atau Majusi. Itu maksud daripada fitrah. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, wal khitan di sunnah ya, wa qassus syarib, menggunting kumis, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taklimul adhafir, bukan adfar ya, wa taklimul adhafir, dan memotong kuku. Nah, itu diantara sunnah fitrah. Yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan. Tidak ada yang lebat-lebat sini, Pak. Ya. Jadi kita dianjurkan ya untuk mencukur bulu kemaluan, yaitu ya rambut. Tentunya kita sudah paham yang mana, maaf ya, bulu kemaluan itu. Jadi begitu kalau kita bahas fikih ya, kita harus menjelaskan secara detailnya. Jadi tidak apa-apa sambil senyum-senyum ya. Tidak apa-apa sambil senyum-senyum. Jadi mencukur bulu kemaluan. Kenapa disebutkan istihdad? Karena istihdad itu berasal dari kata hadid, besi. Karena yang biasa kita pakai untuk mencukur bulu kemaluan adalah besi atau silet, pisau cukur yang dibuat dari besi. Tentunya itu menjaga, dalam rangka menjaga keindahan dan kebersihan. Nah, itu diantara fitrah ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan sampai lebat ya. Karena ada hadis Nabi SAW, waqata lana, Nabi Nabi itu menyuruh kita untuk mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku. Itu tidak boleh lewat daripada 40 hari. Jangan sampai lewat daripada 40 hari. Tapi terserah, maksudnya yang penting jangan lewat dari 40 hari. Mau seminggu dipotong tidak masalah, mau 10 hari dipotong, karena biasa seseorang itu berbeda-beda cepat tumbuhnya bulu-bulu yang ada pada dirinya atau kuku yang ada di tangannya. Itu biasa ada orang yang sudah seminggu sudah panjang ya, sudah risih, kalau maka hendaknya dipotong. Tapi terkait bulu itu yang biasanya tidak terlihat, entah itu bulu ketiak atau bulu kemaluan, biasanya ada orang yang membiarkan sampai lebih daripada 40 hari tidak dipotong. Nabi itu memberikan tenggang waktu, tidak boleh lebih daripada 40 hari dipotong. Nah, itu cukur bulu kemaluan. Kemudian yang kedua adalah khitan. Khitan di sini sunnah ya, di sunnah, bukan sunnah, di sunnah kalau bahasa kita ya. Sudah mungkin di sunnah seperti itu, khitan. Jadi itu juga termasuk sunanul fitrah. Tapi berbeda kalau misalnya kita sudah paham apa sih itu khitan ya, kalau laki-laki ya. Jadi kita tidak membahas terlalu banyak tentang laki-laki ya. Kita juga sudah ketahui bahwasanya khitan bagi laki-laki itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Khitan bagi laki hukumnya wajib. Kemana laki-laki itu khitan adalah dengan membuang kulit yang menutupi ujung kepala kemaluannya. Apa faedahnya? Karena memang biasa di situ terkumpul sering tempat berkumpulnya kotoran di situ, dan itu menimbulkan penyakit. Bahkan orang barat itu juga mereka melakukan khitan. Itu pun mereka melakukan khitan ketika mereka melakukan penelitian. Setelah diteliti, ternyata yang banyak menimbulkan penyakit itu ketika seorang laki-laki yang tidak dikhitan. Tapi kita tanpa melakukan penelitian, kita sudah melaksanakan kewajiban khitan bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu bahkan ada yang menolak syariat khitan bagi perempuan. Ada yang menolak, jangankan diwajibkan atau disunnahkan, bahkan ada yang menolak syariat khitan. Katanya khitan bagi perempuan itu tidak ada syariat khitan bagi perempuan. Ini adalah pendapat yang sangat keliru. Sangat keliru. Karena kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu illam yanzil." Jika bertemu dua khitan, artinya berdua khitan, artinya dua kemaluan, maka wajib baginya mandi meskipun tidak sampai keluar air mani. Jadi ketika berhubungan Bapak Ibu, gayung sudah masuk ke dalam sumur, meskipun tidak keluar air mani, maka wajib mandi. Jadi kenapa Nabi menyebutkan di sini idzal taqal khitanani, jika bertemu dua khitan? Artinya laki-laki wajib khitan, maka perempuan juga ada syariat khitan. Jadi tidak boleh kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada syariat khitan bagi
perempuan, tidak boleh. Karena itu menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menerima. Kita harus menerima. Kemudian setelah kita menerima, bukan berarti harus diamalkan. Yang penting kita terima dulu ada yang namanya syariat khitan. Jangan ditolak syariat khitan bagi perempuan. Beda lagi nanti kondisinya, apakah kita mau melaksanakan atau tidak, itu tergantung daripada individu masing-masing. Yang jelasnya khitan bagi perempuan itu ada, tapi hukumnya yang paling rojih, yang paling benar sebagaimana kesepakatan ulama adalah hukumnya disunnahkan kalau bagi wanita, tidak diwajibkan. Dan bagaimana khitan itu bagi wanita, saya juga tidak pernah melihat ya. Tapi jelaskan sebagaimana disebutkan di penulis bahwasanya khitan bagi perempuan itu adalah memotong sedikit daging yang atas, maaf, di atas kemaluan ya, atau mungkin dalam bahasa kita klitorisnya, klitorisnya itu memotong sedikit ya. Tidak apa-apa sambil senyum-senyum ya, begitulah fikih ya. Jadi itu jelasnya syariat khitan, maaf, bagi wanita itu dianjurkan, disunnahkan, tidak sampai dalam perkara wajib. Beda kalau laki-laki itu wajib. Manfaatnya katanya di sini disebutkan bahwasanya itu juga bagi laki-laki itu katanya kurang memuaskan kalau melakukan hubungan badan bagi laki-laki yang belum dikhitan. Ada yang pernah mencoba? Seperti itu. Tapi kalau bagi perempuan katanya untuk mengurangi nafsu syahwatnya. Jadi seperti itu terkait dengan syarat khitan. Dan khitan itu dianjurkan pada hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Memang kalau kita di Indonesia tidak lazim ya, biasanya usia SD atau usia TK anak. Tapi kalau di Arab Saudi itu justru akan dianggap aneh kalau ada anak yang baru lahir di hari ke-7 itu tidak dikhitan kalau di Arab Saudi. Sebagaimana saya pernah tanyakan kepada teman-teman yang kuliah di Arab Saudi, itu akan ada aneh kalau ada anak laki-laki yang sudah usia TK atau SD belum dikhitan. Jadi memang dikhitan itu pada hari hari ke-7 di kelahiran. Mungkin biasa kita orang tua tidak tegaan ya, tidak tegaan kalau masih kecil langsung dikhitan. Jangankan dikhitan, bahkan orang tua anaknya tidur tidak tega untuk membangunkannya untuk melakukan sholat subuh. Itu. Alhamdulillah. Gitu. Saya kira insya Allah kita akan melanjutkan pada pekan selanjutnya karena waktu sudah masuk sholat isya. Saya kira itu terkait dengan siwak dan sebagian dari pembahasan tentang sunanul fitrah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Ya, demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustaz pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disampaikan terkait apa itu siwak, kemudian apa faedahnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Kemudian sempat juga dijelaskan terkait sunnah-sunnah fitrah. Dan maka dari itu mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan pada Ustaz, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan dan terima kasih Pak Ustaz telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa, memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi kajian yang pertama di masalah siwak. Yang saya ingin begitu pentingnya sampai Rasulullah SAW memberikan tidak membatasi waktu untuk siwak. Begitu pentingnya dan begitu Rasulullah sangat memperhatikan masalah kebersihan. Yang saya ingin tanyakan, apakah siwak yang sering digunakan Rasulullah dari ranting kayu yang bermanfaat secara langsung bagi kesehatan atau kesehatan gigi, bisa menyebabkan gigi atau bisa melancarkan dari bagian berteronggah mulut
Itu yang pertama. Yang kedua, pada bab diterangkan bab terakhir tadi, masalah bulu. Ya. Masalah bulu karena saya lihat ada senyum-senyum dari sini tertarik. Kalau ketawa di sana, Ya. ada senyum. Nah, saya ingin tanyakan, apakah mencukur bulu harus seizin dengan suami? Karena ada suami yang mencintai bulu juga. Iya. Apakah hukumnya dosa atau bagaimana, Pak Ustaz? Karena ada suami yang sangat suka dengan bulu, sehingga apakah kita harus minta izin dari suami? Namanya perempuan. Ada yang sangat suka bulu, sehingga kalau mencukur, apakah harus seizin dengan suami dalam bentuk ketaatan? Saya kira itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan ada membantu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di antara kayu ranting yang digunakan Nabi SAW dalam ketika bersiwak itu ternyata manfaatnya tidak hanya dalam rangka untuk membersihkan gigi dan juga menghilangkan bau pada mulut. Sebutkan di sini bahwasanya juga adalah waqad dzakaru fawaida ukhra lis-siwak, dan disebutkan faedah-faedah yang lain terkait dengan siwak, di antaranya annahu yuqawwiyul asnan, yaitu yang pertama menguatkan gigi, kutuma wa yashuddul lithah, dan mengencangkan gusi. Dan terakhir ini kalau bisa kita lihat ya, tidak ada kaitannya, tapi kenapa ada faedah disebutkan oleh para ulama, yaitu wayanqis saut wa yunaqqis saut, yaitu menjernihkan suara. Ternyata di antara faedah siwak juga yang sering dipraktekkan oleh Nabi SAW itu ada kaitannya dengan menjernihkan suara. Dan yang terakhir adalah wa yunashitul abda, yaitu membuat seorang hamba bersemangat dalam menjalani kehidupan. Itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, di mana ketika Nabi SAW senantiasa menganjurkan kita untuk bersiwak, itu menguatkan gigi, menggencangkan gusi, kemudian menjernihkan suara. Nah, seperti itu. Kira itu Pak ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan jika ada seorang suami yang senang dengan bulu-bulu, apakah si istri jika ingin mencabut bulunya harus dengan seizin suami ya? Selama belum mencapai 40 hari, ketika istri mau memotong bulunya, yang mana hal itu adalah perkara sunnah ya, tentunya perintah suami adalah perkara wajib untuk dilakukan. Tapi jika sudah lewat 40 hari dan suami masih melarang istri untuk menghilangkan bulunya, maka di sini tidak boleh ditaati. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluki fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perintah suami itu bertentangan dengan syariat agama kita, maka tentu yang pertama kita dahulukan adalah perintah agama, baru perintah suami. Tapi kalau selama bertentangan dengan perintah, maka tidak boleh dilaksanakan. Karena hadis Nabi tadi, tidak ada ketaatan pada makhluk jika kita disuruh untuk berdurhakai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak. Selanjutnya, apakah bisa suami yang mencukur sesuai keinginan? Sangat bisa sekali. Justru itu bisa mendatangkan keharmonisan antara suami dan istri. Sebagaimana Rasulullah itu sering mandi bersama istrinya Aisyah. Dan kita tidak tahu apa yang dilakukan Rasulullah di dalam kamar mandi, entah saling mencabut bulu ketiak atau saling mencukur bulu kemarin, tidak masalah. Justru kalau itu bisa mendatangkan, menambah keharmonisan sebagai suami dan istri, salah satu yang dianjurkan. Jadi ada nanti terkait juga dengan mencabut bulu ketiak. Jadi misalnya kita ini seorang suami menyuruh istrinya untuk mencabut bulu ketiaknya, itu tidak apa-apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya demikian. Ya demikianlah jawaban yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ya silakan. Ya. Semangat dari Bapak, Masya Allah.
Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah bulu juga. Kayaknya pembahasan tentang bulu ini menarik ya. Bulu kemaluan, ini kan apa ada hari tertentu untuk bisa memotong? Kalau misalnya ada hari tertentunya di Senin, Kamis, dan Jumat. Kalau bulu kemaluan ada nggak hari-hari? Kalau apa tadi yang hari Senin, Kamis, dan Jumat? Kalau bukan ada Senin, Jumat, Kamis, dan Jumat. Kalau bulu kemaluan itu ada hari tertentu nggak untuk terkait tentang memotong bulu kemaluan atau bahkan juga bisa mencabut bulu ketek, apakah ada hari tertentu? Kalau Allah Ta'ala, tapi sepanjang saya ketahui itu tidak ada hari tertentu yang dianjurkan dalam memotong bulu kemaluan. Kalau dirasa sudah agak lebat ya, sudah bergulung-gulung sampai 3 gulungan, mau hari kapan saja maka sudah sangat dianjurkan untuk dipotong. Tidak ada waktu atau hari tertentu. Seperti itu. Bahkan juga saya baru dengar itu ada hari tertentu terkait memotong kuku ya, terkait memotong kuku. Saya baru dengar itu Ibu, terkait yang memotong kuku hari Senin. Bahkan hari Jumat itu yang mungkin banyak orang menganggap itu adalah sunnah memotong kuku hari Jumat, itu tidak pernah didapatkan dari Nabi SAW, tapi itu pernah perbuatan kalau tidak salah Abdullah bin Abbas memotong kuku di hari Jumat, tapi belum pernah ada dari Nabi SAW tentang praktek memotong kuku di hari Jumat. Seperti itu, Allah Ta'ala alam. Masih ada lagi Ustaz ini. Oh ya. Saya tanyakan berdasarkan masalah siwak ini, bukan masalah bulu. Ya, siwak juga itu berbulu ya. Ya, yang mau ditanyakan ya, pada saat kita selesai menggunakan siwak itu apa dicuci dulu selesai digunakan baru simpan atau langsung disimpan? Ya, kalau siwak yang kita gunakan itu dalam bentuk ranting ya, ranting yang terbuat dari kayu arok, itu ketika mungkin di masjid kita gunakan itu tentunya tidak langsung dicuci. Kalau sampai di rumah kalau kita mau cuci silahkan, tidak apa-apa. Tapi penggunaan siwak yang dari ranting itu kan dia ada bulu-bulunya ya, dia berbulu itu. Ketika dikupas kulitnya maka dia akan bulu. Tapi cara membersihkannya adalah dipotong. Dipotong Ibu, dipotong, kemudian dikupas lagi kulitnya di bawahnya. Jadi ketika kita misalnya punya ranting kayu siwak itu begini ya, yang kita potong itu 1 cm dulu kulitnya. Kita buka kulitnya mungkin sepanjang 1 cm. Baru usahakan agar yang diisinya itu menjadi seperti bulu ya. Itu setelah digunakan, mungkin sudah sering digunakan, maka kita potong itu. Kemudian di bawahnya kita kupas lagi kulitnya sepanjang 1 cm. Begitu, seperti itu. Ya. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin satu orang lagi bisa. Sudah cukup. Saya satu Ustaz. Mengenai tadi dilarang orang mendekati masjid ketika habis makan bawang atau bawang merah atau bawang putih ya. Kalau tidak salah dalam bawang juga. Mungkin kalau Indonesia kayak pakai jengkol gitu ya. Dan apa sebenarnya hukum ikut sholat berjamaah? Apakah betul mutlak tidak boleh ataukah makruh? Mungkin ini bisa dijelaskan juga dengan bau badan mungkin ya. Jadi lagi sekarang itu kadang kalau masuk di masjid langsung bilang, kenapa masjid itu sebelahkan? Itu termasuk bau mulut. Apakah larangan di sini itu hanya sebatas makruh atau memang haram? Ya, jadi larangan di sini sebatas makruh ya. Yang sepanjang saya ketahui, walau ta'ala nanti saya pastikan lagi, karena ketika dia melakukan sholat dalam keadaan begitu, sholatnya tetap sah ya. Tapi dia tentunya melanggar daripada adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Tapi nanti sebagaimana kan ada juga yang mengatakan itu hukumnya seperti orang yang ketika dia tidak kurban, maka Nabi katakan kalau yang kurban masjidana, bukan berarti dilarang untuk datang ke masjid. Itu cuman perintahnya begitu pentingnya yang namanya seakan-akan Nabi mau mengatakan bukan di antara golongan kami.
Tapi itu hukumnya mendekati masjid dalam kondisi seperti itu tentunya makruh ya. Dan itu bisa menjauhi malaikat yang untuk mendekat pada dirinya ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Karena malaikat tersakiti dan terganggu dengan bau mulut yang dihasilkan ketika orang sudah makan bawang atau sudah merokok dan dia tidak membersihkan mulutnya, tidak bersiwak. Tapi nanti saya pastikan lagi. Saya kira itu Allah Ta'ala alam. Ya, demikian mungkin untuk sesi tanya jawab berikutnya, karena mungkin di sini ada 1 liter minyak goreng. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk mendapatkan minyak, mungkin kami berikan kesempatan kepada Ustaz ke sesi berikutnya, yakni kuis. Jadi nanti akan diberikan pertanyaan oleh Ustaz, dan bagi Bapak Ibu silahkan menjawab sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ustaz pada kajian kali ini. Mungkin Ustaz. Ya, oke, baik. Pertanyaannya, sebutkan 5 kondisi dianjurkan untuk bersiwak. 5 keadaan. Tadi misalnya pada saat ini, ketika hendak ini. 5 keadaan atau minimal 3 lah. 3. Itu ada. Waalaikumsalam. Iya, kondisi. Sebelum berwudu, sebelum beribadah, sebelum baca Al-Quran, dan setelah bangun tidur. Ya, sudah cukup. Ya. Ya, insyaallah. Yang mungkin demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, karena mengingat waktu sholat Isya sudah masuk, sehingga mungkin semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz pada kajian kali ini bisa bermanfaat bagi